Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keterkaitan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Resuneidi. Yang kedua ada Widi Astuti. Yang ketiga ada Melina. Dan yang keempat ada Rizka Eka Luciana. Kepada pemapar pertama, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pendidikan. Berdasarkan slide yang tertera, terdapat dua definisi pendidikan dari dua ahli yang berbeda. Tapi pada intinya, pendidikan ialah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, serta kualitas hidupnya melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Definisi dari pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat pun meningkat. Intinya pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari berbagai aspek, baik dari sektor real maupun sektor keuangan, baik dari produksi, konsumsi maupun investasi. Biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kualitas sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan berguna untuk mendongkrak produktivitas. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Ada beberapa cara, diantaranya yaitu dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Lalu ada sumber daya alam. Hampir sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengandalkan sumber daya alam dalam melakukan proses pertumbuhan maupun pembangunan. Tetapi sumber daya alam saja tidak dapat menjamin suatu keberhasilan proses tersebut jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang tadi. Sumber daya alam yang dimaksud biasanya seperti kekayaan mineral, kesuburan tanah, kekayaan hasil tambang, kekayaan hasil laut, dan kekayaan hasil bumi lainnya. Lalu yang ketiga ada sumber daya modal. Sumber daya modal ini diperlukan oleh sumber daya manusia atau faktor SDM tadi sebagai pengelola sumber daya alam, serta untuk meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal bisa berupa barang-barang modal, sangat perlu bagi perkembangan serta kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang juga bisa meningkatkan produktivitas. Lalu ada faktor iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi yang semakin lama semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang awalnya memakai tangan diganti dengan mesin-mesin canggih yang berdampak pada aspek efisiensi, kuantitas serta kualitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan, serta pada akhirnya akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan suatu barang atau jasa dan atau meningkatnya harga produk. Perubahan inflasi ini dapat mempengaruhi PDB setiap tahunnya. Inflasi ini juga bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, di mana indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu pertama produk domestik bruto atau PDB tadi, yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Selain inflasi ada beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi lainnya seperti korupsi, tingkat suku bunga, kenaikan harga bahan bakar, terus situasi keamanan yang tidak kondusif.
Human investment berasal dari dua kata, yaitu human dan investment. Human artinya manusia, sedangkan investment artinya investasi. Maka secara harfiah, human investment bisa diartikan sebagai investasi manusia atau manusia sebagai objek sumber daya. Dalam konteks pengembangan SDM, human investment dipandang sebagai suatu kekuatan produktif baik sebagai subjek maupun sasaran pembangunan nasional. Human investment merupakan subjek pembangunan yang memiliki sistem nilai yang berfungsi sebagai sumber penggerak pembangunan. Konsep tentang investasi sumber daya manusia atau human investment yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi ini semakin mendapatkan pengakuan karena konsep human investment berkaitan erat dengan human capital. Human capital ini dapat diaplikasikan melalui berbagai macam sektor investasi, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lain-lain. Dengan demikian, investasi sumber daya manusia ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan tanggung jawab multisektor di dalam kesatuan integral. Namun, dari berbagai bentuk investasi tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai fasilitator utama pembangunan sumber daya manusia, dengan anggapan bahwa semakin terdidik seseorang, maka semakin tinggi pula kesadarannya terhadap kesehatan, partisipasi politik, kependudukan, dan lain sebagainya. Nah, pada salindia ini akan dijelaskan beberapa argumen bahwa investasi di bidang pendidikan lebih kompetitif dibandingkan dengan investasi di sektor lain. Alasan yang pertama, pendidikan dipandang sebagai sarana investasi karena pendidikan akan memberikan implikasi terhadap ekonomi. Upaya pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang terdidik yang akan mengisi berbagai sektor pekerjaan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Yang kedua, pendidikan akan melahirkan elit sosial yang akan menjadi penggerak atau pelopor ke arah negara yang lebih maju. Masyarakat yang berpendidikan pasti akan lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan, berwawasan, dan mempunyai visi yang menjangkau ke masa depan untuk mewujudkan bangsa yang lebih maju. Yang ketiga, pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, maka derajat kesejahteraannya pun akan meningkat. Dengan bekal pendidikan yang baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan akses mendapatkan pekerjaan menurut bidang keahliannya pun akan semakin terbuka lebar. Lalu yang terakhir, pendidikan merupakan sarana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang baik jelas akan menciptakan manusia yang cerdas, masyarakat yang berkualitas, dan masyarakat yang unggul dengan berbagai keahlian. Semua itu akan menghantarkan suatu bangsa ke dalam kehidupan yang bermanfaat, yang bercirikan dengan negara yang maju, makmur, sejahtera, yang melahirkan kualitas tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia berorientasi kepada 3 hal. Yang pertama, education for all, atau pendidikan untuk semua. Artinya, kebijakan pendidikan ini merespon kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat ras, suku, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, ada education for self-help, atau pendidikan menjadi penolong dirinya sendiri. Pendidikan merupakan pengembangan diri setinggi dan seoptimal mungkin, karena pendidikan ini merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan di dunia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang terakhir ada return on investment in education, atau yang biasa disebut dengan manfaat investasi dalam pendidikan. Ada 2 jenis indikator untuk dijadikan acuan untuk menilai manfaat pendidikan. Yang pertama, ada private rate of return, yaitu untuk mengukur keuntungan secara individu dalam menghabiskan biaya pendidikannya sendiri.
Sedangkan yang kedua ada social rate of return, yaitu berhubungan dengan biaya pendidikan dan keuntungan untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan perorangan. Contohnya seperti menciptakan lembaga kependidikan agar sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Menurut Gergina tahun 2013 mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan PDB per kapita yaitu adalah tingkat pelatihan faktor input tenaga kerja atau disebut dengan human capital. Maksudnya adalah salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu adanya peningkatan PDB per kapita pada suatu negara. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, kita juga harus meningkatkan pelatihan mengenai human capital. Human capital dapat diartikan sebagai nilai ekonomi dari kemampuan dan kualitas kerja yang mempengaruhi produktivitas. Kualitas yang dimaksud yaitu pendidikan, keahlian, keterampilan, kreativitas, dan produktivitas kerja. Menurut teori human capital, kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi yaitu dengan melalui peningkatan kualitas kerja, keterampilan, dan produktivitas kerja. Selain itu, kontribusi pendidikan pada pembangunan ekonomi yaitu menciptakan SDM yang terampil dan terdidik atau berkualitas, sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Menurut Armstrong dan Taylor tahun 2000, peran atau kontribusi yang dapat dilakukan dunia pendidikan dalam pembangunan ekonomi meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keterampilan untuk melaksanakan tugas. Nah, kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi yaitu menciptakan SDM yang berkualitas. Salah satunya adalah menciptakan keterampilan untuk melaksanakan tugas pada suatu organisasi atau perusahaan. Kedua adalah meningkatkan kualitas organisasi. Nah, kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi yaitu dapat meningkatkan kualitas organisasi, di mana hal itu diiringi dengan SDM yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas. Yang ketiga yaitu menunjang pertumbuhan dunia industri atau usaha. Asumsi dasar yang melandasi harus adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja. Sehingga dengan pendidikan melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah, memang dapat menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Jadi, intinya seperti ini ya teman-teman. Pendidikan memang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena dengan pendidikan mampu menciptakan SDM yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesional. Hal itu akan berpengaruh dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia sendiri. Terdapat berbagai macam faktor untuk mengukur bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan baik. Di antara ukuran-ukuran tersebut, yang pertama adalah pendapatan per kapita. Yang kedua, perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industri. Yang ketiga, konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi seperti mobil, telepon, dan televisi. Keempat, peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP. Yang kelima, kepuasan pemenuhan kebutuhan dari dasar masyarakat. Keenam, pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan ukuran tersebut di atas, maka untuk mengetahui keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, diperlukan data sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan, yang meliputi partisipasi pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pendapatan nasional, baik dalam bentuk pendapatan nasional bruto, pendapatan domestik bruto, maupun pendapatan per kapita. Yang ketiga, perubahan peta ketenagakerjaan dengan rentang pertanian, jasa, industri, dan yang keempat, konsumsi energi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.